Halo, shalom teman-teman. Baiklah teman-teman, hari Senin ini saya ada waktu untuk bisa bagikan firman Tuhan karena saya tidak ada jam, tapi saya sudah ke kelas untuk lihat absen dan lihat anak-anak, bahkan sudah ke kantor tadi sudah absen. Dan sekarang saya sudah pulang rumah, tapi sebentar lagi pas pulang sama ke sana lagi untuk cek pintu dan lain sebagainya. Tapi waktu yang ada saya bisa pakai untuk bagikan firman Tuhan. Dan ini Wahyu lagi nonton, dan kemana anaknya? Oh, sudah pergi di dapur ya. Jadi Wahyu nonton supaya saya bisa ada waktu untuk khotbah karena waktunya setengah mati. Kemudian saya pakaikan baju khotbahnya biar bisa menutup seragam sedikit, karena waktu kalau saya masih tutup teman-teman berarti tidak bisa lagi waktu ya. Oke teman-teman, untuk menutup sedikit seragamnya, saya lupa di sini saja. Jadi ini suasana tinggal bersama anak-anak, bapak juga yang tugas jauh. Ini lapangan, bahkan depan les seperti begini. Dan teman-teman, kita kasih tinggal Upin-Ipin, dia bicara sendiri karena Wahyu pasti datang sebentar untuk ganggu saya. Bisa dia dapat lihat Upin-Ipin dan dia bisa berbelok arah supaya jangan ganggu saya. Oke, jadi kita akan bersaksi beberapa ayat firman Tuhan, namun sebelumnya kita bisa nyanyi dulu atau begitu supaya bisa melayani walaupun waktu kita sangat singkat. Kita bisa nyanyi dulu ya teman-teman. Cari jalan supaya bisa pasang kameranya ya. Jadi kita nyanyi dulu. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Karena ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, kita sembahyang teman-teman. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Waktu dan kesempatan singkat ini yang Tuhan berikan buat hamba untuk berbagi firman Tuhan dalam minggu ini dan bersaksi tentang segala kegiatan minggu ini. Tuhan menyertai dan memberkati Tuhan dalam pelayanan singkat ini, agar boleh dapat bermanfaat banyak teman yang nonton atau banyak teman yang mengalami hal yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah dari awal sampai selesai terjadi hanya di dalam nama Anak Roh Kudus. Haleluya, amin. Baik, jadi kita akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 5. Mazmur pasal 5. Mazmur
kasih di sini ya teman-teman. Pasal 5 ayat 6 dan sampai 8. Ya, Mazmur pasal 5 ayat 6 sampai 8 ya teman-teman. Jadi kita bisa kita bisa sambil menyampaikan firman Allah walaupun keadaan kita sangat terbatas, tapi ya begitulah ya teman-teman. Jadi saya bacakan firman Tuhan ya. Mazmur pasal 5 ya teman-teman. Ini Mazmur pasal 5 ayat 6 sampai 8. Judulnya adalah nasihat mengenai perzinahan. Ayat 6, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Jadi saya bahas satu persatu supaya cepat waktu saya, karena kalau anak-anak sudah pulang saya tidak bisa lanjutkan pelayanan ini. Jadi saya dari judul ini kita seperti yang teman-teman tahu bahwa saya selalu mengkhotbah entah di lapangan atau di persekutuan doa, tidak pernah saya siap firman, tetapi firman itu selalu diberikan langsung oleh Tuhan ya teman-teman. Jadi kalau begitu saya kasih mati dulu TV-nya karena si Wahyu tidak datang supaya aku sampai. Teman-teman, jadi nasihat mengenai perzinahan. Kita tahu perzinahan ya teman-teman adalah hal pergaulan yang di luar daripada kebenaran firman Allah. Dan hal pergaulan ini bukan berarti semua pergaulan ya. Contohnya kerjasama tidak ada salah. Tapi perzinahan ini kecuali hubungan yang sudah sudah terlalu intens atau terlalu terlalu pribadi, mungkin itu yang dikatakan sebuah perzinahan. Jadi teman-teman, kita tinggalkan dulu judulnya, kita ke ayat yang ke-6. Ia tidak menempuh jalan kehidupan. Jadi kalau kita melakukan suatu perzinahan, kita tidak menempuh jalan kehidupan. Berarti kalau tidak menempuh jalan kehidupan, berarti jalan yang kita tempuh adalah jalan kematian. Sebab lawan daripada kehidupan adalah kematian. Yang berikut ya, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Jadi di jalan-jalan sesat, dia jalan suatu pergaulan yang salah itu, dia jalan terus walaupun itu jalan sesat, tapi dia tidak ketahuinya kalau itu sesat. Walaupun jauh-jauh hari para pendeta hamba Tuhan sudah sampaikan jalan perzinahan itu adalah jalan yang sesat. Tapi ketika dia menjalani jalan perzinahan itu, dia sesat, dia tidak sadarinya. Nah, supaya dia sadari, ayolah para hamba Tuhan, para pendeta, sadarkan kita yang sementara berada di jalan perzinahan yang salah. Nah, cara kasih sadar orang pasti tersinggung. Nah, biasanya kita tunggu orang itu datang dulu minta pelayanan. Nah, siapa salah? Kalau kita mau langsung tegur, salah. Kita mau tunggu dia panggil, tidak akan mungkin. Dan inilah sama-sama mengalami satu kesesatan ya. Cara setan untuk menangkan kita dalam hal pergaulan. Yang berikut, ayat yang ke-7. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Sebab kalau kita sudah jalan tidak sadar, kita menuju ke kesesatan. Sebab itu kata Tuhan di ayat yang ke-7 Mazmur pasal 5 itu dia mengatakan, ayolah. Sebab itu hai anak-anakku, dengarkanlah aku. Nah, sebab kalau kita sudah jalan di jalan yang sesat, ketika kita dengar Tuhan datang lewat siapapun yang menegur kita, datang lewat pasangan, datang lewat istri atau anak, datang lewat orang, atau kita tersentak dengan Roh Kudus yang ada pada diri kita, ayolah. Di ayat yang ke-7 dia bilang, sebab itu dengarkanlah anak-anak. Jadi Tuhan menyapa kita dengan anak-anak. Sebab ada orang yang tidak dianggap anak, ada orang yang dianggap anak. Jadi beda, orang yang dianggap anak itu berarti diurus, tapi orang yang tidak dianggap anak tidak diurus. Nah, kalau kita mesti dipanggil dan dengarkanlah anak-anak, maka mari kita dengar, karena kita mesti disapa sebagai anak. Nah, ketika di sini ayat yang di bagian tengah, ayat yang ke-7 dia mengatakan, janganlah kamu menyimpang daripada
Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jadi dengarkanlah anak-anak bahwa perzinahan atau pergaulan yang salah itu tidak baik, dan dengarkanlah dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku bahwa kamu sudah tahu bahwa itu tidak baik. Maka jangan menyimpang atau jangan lari atau jangan menyesatkan diri dan berjalan terus di arah yang sesat itu, tapi dengarkanlah dan kembalilah dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang ke-8, kita buru-buru ya teman-teman, waktu ini singkat saja. Ayat yang ke-8, di mana ya sudah? Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Nah, kata Tuhan, kalau kita sudah bersinah, kita sudah melakukan pergaulan yang salah, kita sudah jalan di jalan yang sesat, pasti ada satu hati yang membuat kita sadar. Nah, di situ ayat yang ke-7, Tuhan ketika kita sudah bersinah, ketika kita sudah bergaul yang salah, ketika kita sudah jatuh dalam dosa apapun, kita masih disapa sebagai anak loh, kita masih dipanggil sebagai anak. Nah, ada orang yang tidak akan mengampuni lagi kalau sudah salah. Kita masih dipanggil Bapak, kita masih dipanggil Mama. Ketika kita sebagai seorang ayah, kita sudah salah, anak masih panggil kita Bapak. Kita sebagai seorang ibu, kita sudah salah, anak masih panggil kita Mama. Suami masih panggil kita istri atau Mama, atau istri masih panggil kita Bapak atau ayah. Berarti itu satu kehormatan, panjang sabar dari pasangan kita, panjang sabar dari Tuhan, masih memanggil kita sebagai anak. Nah, di sini ayat yang ke-8 dia bilang gini, marilah kepadaku dan jauhkanlah jalanmu daripada dia yang menyesatkan. Dia itu siapa? Dia itu penggoda, dia itu Hawa di Taman Eden, dia itu ular yang berupa buah yang manis di Taman Eden. Nah, kata Tuhan, jauhkanlah dia, tinggalkan dia, walaupun seperti apapun dan alasan apapun, tinggalkan. Nah, siapa yang mau berani melakukan firman ini? Semua orang gengsi ya, tapi sadarilah ketika kita tidak mau menyangkal diri dan tinggalkan hal-hal dunia yang manis itu, maka kita dikatakan adalah orang yang sudah berjalan di dalam kesesatan. Nah, ayat yang masih 8 ya, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Nah, janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jadi ketika ayat yang ke-6 dia bilang, ia tidak menempuh jalan kehidupan. Ketika ada yang mengajak kita untuk bergaul yang salah, ketika ada yang mengajak kita, atau ketika kehidupan membuat kita untuk jatuh dalam jalan yang salah, Tuhan berkata bahwa kita sudah jalan di jalan yang sesat. Saudara bisa baca sendiri. Dan firman ini Mama Bram tidak siapkan. Firman ini selalu dia datang sendiri pada saat saya khotbah. Dan saya itu merasa bagaimana ya, kalau firman itu datang seperti ini, kata yang tidak boleh kita khotbahkan atau kata yang tidak boleh kita ungkapkan apalagi melalui medsos. Tapi ini memang ini sudah ditakdirkan, dan ketika saya buka Alkitab, ini yang Tuhan izinkan bagi saya untuk saya bicara hari ini. Dan judulnya adalah nasihat mengenai perzinahan. Perzinahan itu bukan orang buat apa ya. Perzinahan itu sama dengan dosa. Dosa apa saja, bukan dosa yang tentang pergaulan saja. Dosa-dosa apa saja yang kita sangat sukai, kita sangat intim dengan dosa itu. Kita terlalu melekat pada dosa itu. Kita tidak sanggup melepaskan dosa itu. Kita cinta mati, kita sayang mati dosa itu, karena dosa itu memberikan kenikmatan luar biasa. Ketika kita dengan dia, kita merasa puas. Kita melakukan dosa ini, kita merasa hidup ini sempurna, kita merasa bahagia ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, membuat kita semangat kerja, membuat kita semangat hidup macam kita tambah panjang umur. Tetapi Tuhan mengatakan di sini bahwa ia tidak menempuh jalan kehidupan, berarti ia menempuh jalan kematian. Kalau itu yang membuat kita bahagia tapi menuju ke jalan kematian, ada lebih baik kita kasih tinggal dan kita menuju kepada Tuhan, yaitu jalan kepada Tuhan, yaitu ayat yang ke-7. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Nah, Tuhan bilang, datanglah kepadaku, hai kalian yang letih lesu, yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan masih 7 kali memanggil kita untuk bertobat, dan kita tidak merasa bahwa kita sudah terlalu berdosa dan berlumuran dosa, kita sudah tidak layak. Itu tidak boleh. Tapi kita masih boleh kembali dan bertobat di hadapan Tuhan. Nah, di sini ya teman-teman, Mazmur pasal 5 ayat yang ke-6. Ia tidak menempuh jalan kehidupan.
Jadi yang enak, yang manis, yang nikmat, yang segala macam, yang membuat kita senang dan ketawa sendiri, sembunyi HP, dan curi-curi waktu, dan senang sendiri karena senyum sendiri, itu menuju kepada kematian. Cara setan untuk menangkap nyawa orang, untuk mengambil nyawa dengan membuat orang itu berdosa. Akhirnya kan banyak juga tahu yang salah jalan, akhirnya kena ini dan itu. Nah, ayat yang ketujuh, sebab itu kamu sudah jatuh, hai anak-anakku, maka kembalilah. Ya, kita simpulkan sudah. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Kadang-kadang kita menyimpang sedikit demi sedikit, lama di banyak.